senang mana, tapi kalau ibu mendapatkan nilai-nilai dunia atau harta yang banyak tadi, sama ketimbang ibu bisa mengerjakan ataupun datang ke majelis taklim ini. Senang mana yo? Apa sifat selanjutnya? Habis mukhalafatu ta'awali, sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Apa artinya ibu? Berdiri sendiri zat Allah Ta'ala ya bu ya. Berdiri sendiri. Itu artinya berdiri sendiri zat Allah Ta'ala ya kan. Jadi di situ hafalannya coba, biar dari kemarin kan saya terus yang baca, cuman saya bacanya nggak pakai kitab ya bu. Saya bacanya begini terus lewat depan mata. Ilmunya lewat terus. Nah sekarang saya ingin ibu yang baca sekalian biar jelas. Coba ibu baca qiyamuhu ta'ala binafsi itu yang mana? Yang bisa baca coba. Takutnya tidak bisa baca. Yang bisa baca aja. Qiyamuhu ta'ala binafsi, coba dibaca. Nggak ada di situ ya? Itu sampai mana? Coba baca yang bisa baca. Akli yang barang baru berdiri dengan yang lainnya, mustahil yang mengadakan bersamaan, yang Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Naklinya yang diberikan innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian. Maka dengan aku mengatakan wajib dan Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Iya, jadi itu kehafalan yang terakhirnya. Jadi sebenarnya masing-masing sifat ini kalau orang zaman dulu, kalau mungkin nenek-nenek di sini bilang ini ilmu zaman dulu, orang zaman dulu apal bu katanya, kalau saya nggak salah, betul nggak bu? Apal. Jadi orang zaman dulu itu kalau kata Rasul yang banyak masuk surga itu orang zaman dulu, bener berarti. Zaman sekarang sedikit orang masuk surga. Saya pening mikirnya, ya Allah, saya orang zaman sekarang kenapa sebabnya? Kalau saya lihatnya dia begini. Kadang-kadang kita baca jadi susah ya kan, apalagi mau ngapal. Nah ini yang saya bingung itu. Maka dari kemarin saya bilang kalau bisa diapal sambil-sambilan diapal ya. Karena ilmu ini nanti akan bertanggung jawab nanti kepada kita di alam kubur. Nanti aja kita ngomong di akhirat, di alam kubur yang bertanggung jawab kepada kita. Nah qiyamuhu ta'ala binafsi artinya berdiri zat Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah mustahil berdiri dengan yang lain, wajib zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah ini berdiri dengan sendirinya ini kita bisa bicara demikian, bisa ada pernyataan demikian, itu ada petunjuk namanya bu, petunjuk atau dalil. Maka di situ Allah berdiri zat Allah Ta'ala dengan sendirinya itu ada tanda ataupun dalil. Yang pertama dalil akli. Dalil akli itu adalah petunjuk ataupun dalil dari akal kita sendiri, itu diajak berpikir. Pertama dalil akli, tiap-tiap barang yang baru berdiri dengan yang lain. Maksudnya ini biar kita menyatakan zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya itu enggak asal-asal sebut, maksudnya gitu bu. Kita diajak mikir bener apa tidak gitu. Seperti sama kayak tadi tuh, mengatakan Allah itu ghaib benar apa tidak, kita diajak mikir. Kalau yang menciptakannya saja
apa yang diciptakannya saja ghaib dan maha ghaib, apa mungkin Bu kira-kira tuh hukum akal berjalan? Nah gitu ya. Nah misal kita manusia, mungkin nggak manusia menciptakan manusia? Belum ada ya, ya. Nah itu jelas yang menciptakan kita jelas lebih tinggi derajatnya kan gitu. Setan aja nggak bisa Bu menciptakan kita kan gitu. Nah sekarang berdiri zat Allah Ta'ala dengan sendiri itu ada dalil akli, itu artinya petunjuk melalui akal. Kita diberitahu tiap-tiap barang yang baru ataupun makhluk itu berdiri dengan yang lain. Maksudnya berdiri dengan yang lain itu butuh yang lain berdiri dengan yang lain, itu maksudnya. Nah mustahil, apa mustahilnya Bu? Dibaca tiap-tiap barang yang baru berdiri dengan yang lain. Mustahil yang mengadakan tuh maksudnya zat Allah Ta'ala itu bersamaan tuh mustahil ya. Tentu zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nggak masuk akal nggak Bu? Jadi kalau kita ini barang baru ya Bu ya, kita itu membutuhkan yang lain, masuk akal ya Bu? Bisa nggak kita tuh datang beras sendiri ke rumah kita? Nggak mungkin. Jadi ada petani di sana tuh yang nanemu ya. Nah gitu maksudnya. Mungkin nggak kira-kira ikan lu jalan sendiri ke rumah kita? Nggak mungkin. Ada nelayan yang mencari. Ini masuk akal apa nggak saya ngomong nih Bu? Kira-kira saya ibu ini saya mengatakan Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya itu ikut-ikutan atau udah dikasih jalan pikiran? Sekarang kita belajar berpikir. Yang menciptakan itu berdiri dengan sendirinya, kita itu butuh bantuan. Artinya maksudnya ini menunjukkan mustahil bersamaan. Dia mengadakan itu sama, mustahil, gak mungkin maksudnya. Itu kita ingin diberitahu seperti itu. Nah jadi tahu perbedaan antara diri zat dan makhluk, terutama kita nih tahu, sadar bahwa kita itu sangat berbeda dengan yang menciptakan kita. Ini kan tadi malah kebalik Bu, malah kita yang diciptakan itu malah dalam itikat kita di dalam sifat apa tadi mukhalafah ya, kita etikatkan lebih rendah daripada Allah subhanahu apa dari makhluk-makhluk yang kita sebutkan tadi, lebih rendah. Nah ini maksudnya sama juga, biar kita mengetikatkan bahwa tidak sama kalau kita tuh butuh bantuan yang lain. Kita butuh suami butuh kita, begitu butuh. Maksudnya gitu. Mustahil kan? Secara akal kan mustahil kalau yang mengadakan tuh sama. Nah jadi jangan lagi kita samakan, atau kita lebih rendahkan zat Allah Ta'ala dari makhluk-makhluk yang tadi, maksudnya itu jangan sampai disamakan atau direndahkan. Disamakan pun jangan, apalagi direndahkan. Maka saya bilang tadi jangan, nggak bisa disamakan dengan ghaib, disamakan pun nggak bisa, apalagi direndahkan. Tapi kenyataannya kita ini banyak lebih merendahkan Allah Ta'ala daripada makhluk yang lain, jelas. Cuman masalahnya kita nggak sadar. Kita tuh sudah merendahkan dan berbuat jahat kepada Allah, kita nggak sadar. Sama kayak orang durhaka sama suami kan gitu, kan nggak sadar. Dia ngomong salah, dia ini itu, nggak sadar. Kalau sadar nggak mau. Kalau sadar ibaratnya nggak bicara. Masa kita sadar umpamanya mau minum racun umpamakan nggak ini, tapi tiba-tiba kita terminum misalnya jajan yang nggak sembarangan pemanak-anakan gitu ya. Tahu-tahu banyak zat-zat aditif apa tuh di dalam makanan-makanan zaman sekarang untuk pengawet segala macam. Dan kalau kita tahu nggak mau, nah karena kita nggak sadar tadi, maka termakan oleh kita, tercium oleh kita. Ini masalahnya. Nah jadi kembali kepada hukum akal tadi, bahwasanya tiap-tiap barang yang baru itu berdiri dengan yang lain. Jadi sah nggak Bu kata akal itu? Benar nggak? Jadi kita terutama membutuhkan bantuan yang lain, benar ya?
Nah, jadi mustahil zat Allah Ta'ala itu bersamaan, maksudnya berbeda. Jadi tentu zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Baru setelah itu kita mengetahui dari mana itu, baru kita tahu ada dalil nakli. Dalil nakli itu adalah firman Allah. Tadi kita tuh baru berpikir, oh ternyata yang menciptakan itu dari zat itu berbeda. Cuman dari mana dan siapa yang berbeda itu baru dalil nakli menunjukkan innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat kaya daripada sekalian alam. Nah, sebab daripada Allah amat kaya dari sekalian alam tadi lah, maka Allah tidak butuh bantuan yang lain. Amat kaya Allah Ta'ala daripada yang lain. Nah itu maksudnya. Cuman kadang-kadang masih juga itu tadi kita teriktikatkan salah. Ya, kita minta umpamanya sesuatu Allah nggak kasih umpamanya, sudah kita sakati kepada Allah kan gitu. Nah jadi inilah yang menyebabkan bahwa kebodohan dan kejahilan kita itu bersusun-susun terus, akibat kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kembali kepada sifat kepada dalil nakli tadi, bahwa dari sifat dari dalil itu diberitahu kepada kita bahwa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat kaya, ya, teramat kaya daripada sekalian alam. Jadi daripada dalil itu kita mengetahui jelas bahwa sekarang Allah diri zat itu tidak butuh kepada yang lain untuk membenarkan hukum akal tadi, maksudnya Bu, ya. Hukum akal tadi kan begitu, tiap-tiap barang baru membutuhkan yang lain. Baru dalil nakli itu mengesahkan. Kalau nggak ada firman Allah, dalil nakli nggak terjadi Bu, belajar agama itu nggak jadi. Kita takut sesat kalau nggak ada. Yang orang belajar agama pakai akal-akal terus dan gitu ya Bu ya. Nah dalil nakli ini baru disandingkan dengan dalil nakli, baru jadi lurus perjalanan akal ini. Maka akal yang mengikuti daripada ilmu ini disebut dengan ilmu dan iman. Tapi akal yang tidak menuruti daripada ilmu, maka dia menjadi kejahilan dan kebodohan. Sekalipun dia mau namanya insinyur, profesor ke apa ke, kalau tidak menurut daripada ilmu Al-Quran dan hadis, maka dia menjadi orang yang munafik dan kebodohan. Nah ini ya. Nah jadi itu dalil nakli, bahwa sah, sudah kita meyakini bahwa oh ternyata benar ya, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Nah baru timbul sebuah etikat bahwa dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Sekarang pas sampai di Makkah dengan hukum inilah aku mengatakan tadi, kira-kira ibu ikut-ikutan yakin apa ibu benar-benar yakin? Saya mau tanya. Sebab apa sebabnya? Sebab sudah dijelaskan dalil akal tadi, boleh saya bilang Bu, masuk akal nggak Bu? Kan gitu. Jadi inilah perbedaan ilmu tauhid yang kita pelajari ini, sifat 20 nya terutama beda. Karena kalau di mana tempat biasanya asal aja kita disuruh yakin aja udah, yang penting Allah itu berdiri sendiri ya Bu ya. Yang penting Allah tuh ada, sudah. Jangan pening-pening kepala mikir Allah mau gimana katanya gitu Bu ya. Nanti bisa gila katanya Bu, betul kan? Ada yang bilang gitu. Nah jadi dari dalil kedua macam akli dan akli ini timbul kesimpulan hati yang dalam, yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun. Maka aku dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Nah itu penjelasan Bu, baru penjelasan dari satu sifat.
Ini yang sifat apa namanya? Qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Ini baru penjelasan. Kira-kira hikmahnya, tujuannya apa dari tadi itu saya sampai capek ngomong begini, nafas saya sampai tergerak-gerak. Kira-kira tujuannya apa dari tadi saya ngomong kayak gini? Ibu ada yang bisa nangkep nggak? Kan ada tuh orang kalau ngomong tuh ya, oh gini, ah ujung-ujungnya kita bilang ujung-ujungnya tuh orang tuh nyari duit tuh katanya tuh. Ya Bu ya, ada kan Bu? Ya kan? Oh, satu ngomong gini, tahu-tahu jual travel umroh, dan jual kitab, tiba-tiba Bu ya, ujung-ujungnya gitu ya Bu. Nah kalau saya kira-kira apa Bu kesimpulannya Bu? Ada nggak nawarin pernah ibu Bu ikut travel umroh saya pernah Bu? Nggak pernah ya? Atau Bu minta sumbangan Bu pernah Bu? Tapi masih nggak diminta sumbangan, masih berat orang datang Bu. Yang nyumbang-nyumbang Bu, itu rajin orang datang. Apa saya pintain juga sumbangan lebih rajin Bu ya? Kalau saya nggak mau sumbangan murah, saya mau mahal sumbangan. Biar makin rajin, maksudnya gitu Bu. Kalau makin murah, makin gratis, orang makin nggak mau. Ya Bu ya, kan gitu. Makin nggak mau. Mungkin kalau suruh bayar orang jadi rajin Bu, benar? Ya mungkin. Kan gitu. Nah jadi kira-kira tujuannya saya dari tadi panjang lebar itu belajar kita tentang apa tadi, sifat Qiyamuhu ta'ala bi nafsi ini. Kira-kira tujuannya apa Bu, kalau ada yang bisa menyimak? Apa kira-kira yang pesan lah, kira-kira ya pesan yang ingin disampaikan oleh ilmu ini kepada kita apa? Mengenal Allah. Hah? Mengenal Allah. Mengenal Allah secara umumnya begitu. Secara khusus di dalam sifat apa nih tadi? Sifat Qiyamuhu ta'ala bi nafsi ini apa secara khususnya? Berdiri dengan sendirinya, betul, bagus. Berarti mulai nyambung belajarnya, alhamdulillah. Nah jadi yang lebih tepatnya kesimpulan daripada kita sore hari ini belajar tentang sifat Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, agar kita tadi bujur-bujur benar-benar merasa bahwa diri kita itu butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan butuh bantuan dukun, paranormal, dikit-dikit barang hilang ibu tengok. Ya Bu ya, zaman sekarang kan begitu, mau nyalek mau segala macam, bukannya pakai pikir gimana caranya nih supaya orang ini kita bisa ajak berbuat baik, ajak majelis taklim, kan gitu. Kalau orang mau nyalek tuh bagusnya ajak orang berbuat baik, beribadah, berdoa, kan gitu Bu. Enggak ya, orang diajak berbuat maksiat, disko-disko, joget-joget tuh di tanah lapang. Tapi itu memang yang kita pilih, orang yang nggak ada pikiran itu namanya. Makanya jadi bangsa kita ini rusak gara-gara kita pilih orang-orang yang tidak ada akalnya, yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sekarang ini maksudnya apa tadi Bu yang bisa simpulkan, bahwa kita belajar setiap sifat Qiyamuhu ta'ala bi nafsi ini agar kita merasa benar-benar kita Bu apa? Butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi minta bantuan lain Bu, jangan. Benar-benar kita minta bantuan Allah. Dikit-dikit ada susah, ngadu kepada Allah. Dikit-dikit kita sandarkan kepada Allah. Karena kita hanya satu-satunya Allah yang dapat menolong kita. Nggak ada lagi yang lain. Suami marah, ngadu sama Allah. Suami marah, ngadu sama Allah. Jangan ngadu sama tetangga, sama teman dekat, sama siapa, jangan. Haram hukumnya ngadu-ngadu begitu. Kejelekan suami diadu-adu sama orang lain, nggak boleh. Tapi kita nggak gitu ya Bu ya, nggak ya, alhamdulillah. Jangan ya gitu Bu, nggak boleh ya, haram. Itu malah akan menjadi sebuah apa, maksiat batin nantinya, penyakit baru yang akan
Ibu, maka kita belajar ini Bu, maksudnya supaya kita itu benar nanti menghadapi kematian, nggak lagi tersisa. Ini kan kita dikit-dikit banyak salah. Kalau dulu kita dikit-dikit mau benar, sekarang dikit-dikit kita banyak masalah. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Nah itu saja, jadi nggak terlalu panjang lebar lagi karena panas. Saya lihat suasana ke kepala juga panas, ibu-ibu dengerin juga biar adem dikit, jadi saya turunkan ampernya sedikit. Dengan mohon maaf atas segala kekurangan saya ibu, usikum wa nafsi bittaqwallah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina